Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rasana. Saya dari kelas 12 BDP 2 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai administrasi gudang. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian gudang. Apa sih itu gudang? Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai penyaluran barang dari supplier atau pemasok ke end user atau pengguna. Tujuan gudang yang pertama, pengurangan biaya transportasi dan produksi. Gudang memiliki peranan penting dalam proses pengendalian dan pengurangan biaya transportasi dan produksi. Yang kedua, pengkoordinasian antara penawaran dan permintaan. Gudang memiliki peranan dalam hal mengkoordinasikan antara penawaran dengan permintaan. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar tidak selalu bisa diproyeksikan secara akurat, sedangkan proses penawaran suatu barang harus terus berjalan. Ketiga, ada kebutuhan produksi. Dalam suatu produksi tentunya akan menghasilkan barang yang dengan karakteristik dan sifat yang berbeda pula. Ada jenis barang yang bisa langsung dikonsumsi, ada juga barang yang harus disimpan terlebih dahulu untuk dikonsumsi. Keempat, ada kebutuhan pasar. Barang-barang yang telah beredar di pasaran memiliki banyak macam, namun beberapa barang yang diminta harus selalu ada oleh konsumen. Manfaat gudang. Gudang bermanfaat untuk apa sih? Yang pertama, untuk manufacturing support atau pendukung proses produksi. Operasi pergudangan mempunyai peranan sangat penting dalam proses produksi. Dukungan dari operasi pergudangan sangat mutlak bagi kelancaran proses produksi. Sistem administrasi proses penyimpanan, transportasi dan material handling, serta aktivitas lain dalam pergudangan. Yang kedua, ada production mesin. Menerima pengiriman barang berbagai macam dari berbagai sumber, dan dengan sistem material handling baik otomatis maupun manual dilakukan penyortiran dan penyiapan pesanan pelanggan, selanjutnya mengirimnya ke pelanggan. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap barang. Gudang merupakan jenis peralatan atau tempat dengan sistem pengamanan yang dapat diandalkan. Dengan demikian, barang akan mendapatkan jaminan keamanan baik dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir, serta problem keamanan lainnya. Yang keempat, sebagai persediaan. Untuk melakukan peramalan permintaan produk yang akurat merupakan hal yang sangat sulit. Agar dapat melayani pelanggan, setiap waktu operasi pergudangan dapat digunakan sebagai alternatif tempat persediaan barang, yang mana akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penanganan persediaan. Administrasi gudang. Dalam pelaksanaan tanggung jawab atas barang-barang di gudang, maka kepala gudang harus membuat ataupun mengadakan pembukuan barang-barang di dalam gudangnya. Kepala gudang harus membuat sistem pembukuan yang sedemikian rupa sehingga bisa diketahui bahwa catatan barang-barang tersebut cocok dengan barang-barang yang ada secara fisik. Kecocokan ini menyangkut baik jumlahnya, jenisnya, nilainya, kapan diterimanya, tempatnya, di gudang, dan lain sebagainya yang dianggap perlu. Yang penting dalam kegiatan pergudangan harus ada dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, buku penerimaan gudang. Buku penerimaan gudang merupakan buku yang terdiri dari lembaran-lembaran yang memuat informasi yang berkaitan tentang penerimaan logistik. Yang kedua, ada buku pengeluaran gudang. Buku pengeluaran gudang merupakan buku yang terdiri atas lembaran-lembaran yang memuat informasi yang berkaitan dengan pengeluaran logistik. Yang ketiga, kartu persediaan atau stok. Kartu persediaan barang merupakan formulir atau lembaran untuk mencatat perubahan-perubahan jumlah persediaan logistik karena adanya pemasukan dan pengeluaran logistik. 4. Ada bon permintaan barang. Bon ini merupakan lembaran atau formulir permintaan logistik dari setiap unit kerja dalam organisasi berkaitan dengan jenis spesifikasi logistik serta jumlah logistik yang ditunjukkan kepada bagian gudang. Yang kelima, ada surat penyertaan barang. Surat ini disebut bon pengeluaran barang.
merupakan surat bukti pengeluaran atau penyerahan barang dengan jenis dan spesifikasi tertentu serta jumlah tertentu oleh bagian gudang kepada unit kerja tertentu pada waktu tertentu. Pelaksanaan kegiatan tadi diatur oleh manajemen warehouse yang terbagi atas sub-bagian tugas. Beberapa sub-tugas seperti ini dijalankan dengan melakukan pengendalian operasional, pengendalian biaya, dan pengendalian operasional. Dengan kata lain, manajemen warehouse akan menjalankan sistem supply chain management yang dilakukan untuk mengoptimalkan tugasnya dari sisi pemasaran. Keuntungan yang didapatkan dalam penerapan manajemen warehouse oleh perusahaan akan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Bentuk dari sisi manfaat yang didapatkan oleh perusahaan melalui pelaksanaan manajemen warehouse adalah: 1. Menghindarkan munculnya pengeluaran budget yang tidak penting pada perusahaan. Kedua, manajemen warehouse banyak diadopsi oleh beberapa perusahaan besar. Terus yang ketiga, manajemen warehouse semakin meningkatkan perkembangan. Pencatatan persediaan barang di gudang dapat dilakukan dengan cara manual dan juga komputerisasi. Pencatatan barang secara manual. Pada hakikatnya, administrasi gudang terdiri atas dua sistem, yaitu pertama, sistem pencatatan terus-menerus. Dalam sistem ini disebut juga dengan sistem buku. Pencatatan persediaan barang dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus. Untuk tiap-tiap jenis barang dibuatkan perkiraan atau rekening atau kartu atau buku tersendiri. Bertambahnya suatu barang akan dicatat di sebelah debit dan berkurangnya suatu barang akan dicatat di sebelah kredit pada setiap terjadinya transaksi. Saldo dari perkiraan akan dicocokkan dengan persediaan barang yang sebenarnya ada. Kedua, sistem pencatatan secara periodik. Pada setiap terjadi transaksi penjualan, maka hanya penerimaan dari penjualan tersebut yang dicatat. Pada kasus ini, tidak dibuat jurnal untuk mengurangi persediaan ataupun perkiraan pembelian senilai harga pokok barang yang dijual. Oleh sebab itu, harga pokok penjualan ditetapkan berdasar pada daftar perincian persediaan barang yang ada. Dengan begitu, persediaan pada akhir periode akuntansi dilaksanakan dengan cara menginventarisir ataupun menghitung persediaan secara fisik. Lalu kemudian, karena perhitungan secara fisik dilaksanakan sebagai sistem periodik, dalam sistem pencatatan persediaan barang bisa dilakukan dengan beberapa metode. Metode pencatatan berikut adalah: pertama, ada first in. Pencatatan ini berarti barang pertama kali masuk, maka barang itulah yang terlebih dahulu dikeluarkan. Yang kedua ada last in. Pencatatan barang ini berarti barang yang paling akhir masuk, maka barang itulah yang akan lebih dahulu dikeluarkan. Yang ketiga ada wage average cost atau wage. Pencatatan ini berarti bahwa barang-barang yang dikeluarkan akan dicatat berdasarkan harga rata-ratanya. Sistem administrasi gudang mengenai daftar stok barang. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para agen marketing perusahaan. Mereka bisa ekspansi pasar lebih luas jika ternyata stok barang masih banyak. Pengiriman barang yang sudah dipesan terlalu lama membuat konsumen kecewa dan bisa memutuskan kontrak atau tidak memesan pada perusahaan itu lagi. Yang kedua adalah daftar input barang. Daftar ini sangat penting untuk mengetahui apakah masih ada tempat bagi barang-barang berikutnya. Yang ketiga, pada daftar keluar barang. Barang yang keluar akan mempengaruhi pesanan barang. Ini merupakan contoh tabel daftar stok barang. Tabel pertama ada nomor, yang kedua ada kode barang, yang ketiga ada nama barangnya, yang keempat ada jumlah stok barang, dan terakhir ada satuan barang tersebut, kaleng, bungkus, atau botol. Lalu yang kedua ada contoh tabel daftar input barang. Di tabel pertama ada nomor, yang kedua ada kode barang, yang ketiga ada nama barang tersebut, lalu ada stok awal, lalu ada satuan, lalu ada input barang. Yang terakhir, ini adalah contoh tabel daftar keluar barang. Yang tabel pertama adalah nomor barang, lalu ada kode barang, lalu yang tabel ketiga ada nama barang, lalu stok awal, lalu satuan, lalu input barang, lalu keluar barang. Jadi di sini barang yang keluar akan dicatat.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.